pesugihan ludah pocong ya itu ya. Tapi di sini yang harus ditekankan adalah itu bukan ludah lagi itu. Ya benar. Itu kan ludah sih. Itu adalah reak atau itu lebih ke dakak. Pantas si bapak itu laris warung makannya. Ludah pocong aja laris apalagi pakai reak pocong kan. Ludah kan baru di luar ya. Ini baru udah dalamnya pocong. Sayang, maksud gue karakter Samuel Rizal di sini udah kayak Ustadz Kodrat, ngerukiahnya aja. Wah ini anjing. Gue udah lupa lo itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mak, nggak usah baca doa lagi. Beres. Charles sama Vino kalau ngeliat ini nangis kayaknya. Habis itu dia berantem sama palenya ya, yang saudara bapaknya itu. Berantem beneran. Jadi kayak film ini niat ngasih satu sekuen. Iya, walaupun sebentar tapi kayak kalah kayaknya Havok Gareth Evans. Baru nonton nih gue kemarin ngeliat ini kayak nggak ada apa-apanya nih. Anjing. Pak Gareth nonton lah ini lah. Kita lagi ada di suatu tempat di dekat Barwijaya. Udah ketahuan lah ya buat orang yang paham. Ya kan biasanya di mana nih tempatnya suka gitu. Iya benar. Kalau benar. Kita janjian sama Pak Edwin. Itu orang gitu. Dan Budiana. Mana ya nggak datang dari tadi mau ke Barwijaya. Jadi sambil nungguin mereka kita nonton dulu film Kita nonton dulu film yang sama-sama ada pengepungannya, Pak. Bangsat. Mangku Pocong. Pas judul maksudnya nyari-nyari nanti tuh ada nggak harganya gitu. Ada. Tapi ternyata ada. Satu lah. Alhamdulillah ada. Satu lah. Banger pertama. Capek anjing. Mangku Pocong ini film yang didirect sama sutradara legend ini. Legend Mbak, jangan legend. Legend bernama Chiska Doppert. Chiska Doppert yang dulu tuh sering dikira dia Nayato. alternya Nayato kan dulu banyak alternya tuh. Salah kalian. Ternyata ada orang benerannya. Terakhir apa ya Chiska ya? Itu kita nonton. Apa sih? Tulah. Oh iya. Austin ya? Itu Tulah. Stone Cold ya. Itu Tulah yang main Jeffrey, Pak. Hati-hati kalau lu inget. Ada Omar? Ada, anjing itu dia yang main. Iya. Omar jadi apa ntar? Ada jadi karakter utamanya dia. Gue nggak inget, asli nggak inget gue. Hati-hati. Jokan nonton itu kayaknya. Wah ini gue harus main di film gue nih. Semua nonton itu, Regas nonton itu, Jokan nonton itu, gue lupa asli, Ernest nonton itu. Gue lupa. Ceritanya simpel lah ini, pokoknya to the point dah tentang pesugihan, Pak. Udah, ya. Itu aja. Kalau sebelumnya kayak nih apa ya maksudnya Mangku Pocong tuh apa gitu kan, ternyata bener. Ya kembalilah ke settingan pabrik film-film horor kita yang gak jauh-jauh dari pesugihan. Rootnya adalah pesugihan lah ini ya. Pesugihan, tapi kan banyak tuh kita tuh pesugihan. Dan pesugihan Mangku Pocong ini di film Mangku Pocong ini terjadi ke satu keluarga. Pesugihan ini rumah makan ya, apa tadi nasi goreng apa ya? Iya, si bapaknya itu bikin nasi goreng. Tangannya gini satu. Tangan kanan ya itu ya. Iya. Tangan kiri begini. Gue kirain sakit atau apa. Ternyata ada ramuan rahasia, Pak. Ada ramuan rahasia. Pelanggannya. Pak enak, jos ganjos. Wah gitu lah pokoknya. Kayak memerah susu sapi, Pak. Soalnya gini aja ya. Gini. Ya. Apa? Ternyata di sebelahnya secara gaib ada pocong. Duduk di pangkuannya. Jadi gini masaknya. Pantas masaknya duduk. Gue baru sekarang lihat. Oh enggak kalau itu dia mangku. Itu dia mangku, Pak. Gue ngehnya ya udah kayak dia di sampingnya gitu, kayak dulu The Eye, tau enggak lu? Iya tahu. Ya kan? Iya. Tapi enggak, dia duduk di sini. Di pangku. Sugihan ludah pocong ya itu ya. Ludah. Jadi filmnya Azam juga ada tuh dulu, Aruna dan ludah pocong lah itulah. Tapi di sini yang harus ditekankan adalah itu bukan ludah lagi itu. Ya benar. Itu kan ludah sih. Itu adalah reak atau itu lebih ke dakak. Soalnya bukan berbentuk cair itu. Iya, seperti kalau ludah kan biasanya agak-agak cair ya. Seperti gel yang keluar dari apa? Dari pohon karet. Ya itu kayaknya dark pocong jelly gitu. Asli, ini bukan ludah lagi sih. Enggak, reak pocong lah ya. Pantas si bapak itu laris warung makannya.
Ludah pocong aja laris apalagi Iya, pakai apalagi reak. reak pocong kan. Kan ludah kan baru di luar ya. Ini Baru udah permukaan. dalamnya pocong. Anjing. Ngeri sih. Ngeri Jadi sih. apa nih yang udah biasa? Ludah udah biasa lah. Udah lah, ini aja lah reak. Di film ini tuh ya semua hal Ekstrim. itu harus ekstrim Pak. Harus ekstrim. Ya, ini kan seperti yang kita inginkan ya. Iya. Jangan sama gitu sama yang kemarin-kemarin gitu. Apa gitu walaupun pocong tapi jangan dari jendela. Iya benar. Pas udah masak sadar kali ya dia pengen berhenti gue pesugihan. Setelah dia berusaha membuang barang-barang pesugihan justru dia malah diganggu ya. Ya disitulah baru muncul teror Teror pocong. pocong muncul di Dimanapun. kaca. Ya, pocong dari plafon sih terbaik Pak itu kayaknya. Yang tahu-tahu. Iya. Brek. Itu sebenarnya jump scare dulu yang pernah dipakai sama Joko Anwar. Joko Anwar ngomongin Barwijaya gue jadinya Joko Anwar. Ya Nayato dulu ya. Gue sih ingatnya pertama kali nonton Pocong Jatuh itu ada di film Lewat Tengah Malam. Ya. Lagi galau-galau ya. Karakter utamanya si Zoana Alexander tuh. Iya. Tahu-tahu lagi bengong jatuh Pak. Brek. Gitu. Enak. Terus pocongnya breakdance. Nah, ini kurang lebih sama kayak gitulah. Pocongnya jatuh tiba-tiba aja dari atas. Iya, kita kan nggak terduga ya. Soalnya kirain kan dia lagi ngeliat kaca, kalau nggak salah apa gitu. Iya, lagi lihat ngeliat kemana kaca. lah gitu. Penampakannya dari mana gitu tau nih. Brek. Dan terus pas gitu di pangkuan gitu. Iya. Brek. Biar sesuai judul. Iya. Harusnya ada pas mangku ada tulisan judul Mangku Mangku Pocong gitu. Anjing. Ekstrim ini, ekstrim. Pocongnya di mana-mana ini. Ya nggak terduga gitu. Nggak terduga. Ini kayak kesannya tuh kayak sutradaranya tuh bilang lu nggak akan tahu nextnya itu apa gitu. Jadi kita disuruh menebak-nebak Iya. anjing. Iya. Ya kita tahu bakal ada jump scare gitu, tapi nggak tahu dari mana arahnya. Iya. Kalau dipikir-pikir ya kita kan sering, film horor kita tuh nggak ada ceritanya, tapi nonton ini tau nggak? Iya. Gue berharap ini mendingan nggak ada Nggak ada ceritanya. Men. Iya benar. Nggak usah pakai cerita lah film ini. Udah asli. pocong aja terus gitu. Karena ceritanya bullshit anjing film ini asli. Jadi malah bertele-tele. Iya benar. Belum Muter-muter. Iya. Kalau mah yang mainnya bisa meyakinkan gitu. Yang main tidak meyakinkan semua ini anjing. Kecuali Samuel Rizal. Nah, iya. Sama Rizal mah selalu aktor terbaik kita di Iya, tiap iya. film horor. Yang Iya. lainnya itu waduh anjing. Belum yang karakter anak-anaknya. Iya. Belum nanti tiba-tiba ada saudara-saudara bapaknya ya. yang aduh pokoknya tiap adegan ngelakuin apapun serius banget tampangnya. Matanya harus melotot. Harus melotot. Ada melotot. Tiap penampakan tidak terduga intinya. Itu aja. Ada adegan di mana nanti anak si bapak itu lagi di kamar mandi ngaca dulu gitu. Nah, itu kalian akan menduga dari mana? Coba. Di belakang kah Di atau kaca pas lah, apa kan. anaknya kesana gitu ngebalik gitu. Ini nggak ada. Anaknya keluar aja. Udah. Oh nggak ada. Kamar mandinya kosong. Oh nggak ada. Oh nggak ada. beres. Tahu-tahu Tiba-tiba jeder. Tiba-tiba nongol. di kaca kan? Di kaca tetap. Tahu nggak posisinya dia Iya, di bener. mana? Di balik. Di balik. Kayak pas ngedit ya. Ini harus ada nih. Iya. Di crop aja. Di balik. Jadi fungsinya tuh bukan buat nakutin karakternya. Iya, ngerakutin kita. Soalnya karakternya udah nggak ada, di adegan Udah itu keluar. udah keluar dari Terus lama kan disorot Lama, iya. kan di kaca itu kan, kaca kamar mandi Iya. itu. Kita nungguin aja. Oh nggak ada. Iya. Pas detik terakhir nongol tert. Kayak glitch tahu nggak lu kalau Anjing ada glitch. lagi rusak gitu. Nah, iya. Adegan salah satu pesuruh di keluarganya si bapak itu ya, Kliwon ya. Kliwon namanya aja udah diserem-seremin ya, khas banget nih film horor Indonesia itu ya. Apaan nih? Nama tuh harus diserem-seremin, lagi disuruh nyari apa gitu ya si Kliwon. Gue juga nggak tahu di sini tuh ya, karakter-karakternya itu disuruh ngapain tuh gue nggak tahu Iya. asli. Jadi dia kemana tuh gue nggak tahu. Semua adegan tuh kayak nggak ada awalnya. Kayak gue Kayak lo tadi nyebutnya kayak mimpi bener. Iya. Kayak adegan di mimpi kan kita nggak pernah tahu Iya, awalnya. awalnya Tahu-tahu tuh kita di ada di tengah, ada di kejadian. Itu Iya. kayak gini film ini tuh. Film itu tiba-tiba Karakternya lagi ngapain gitu. Karakter tuh tahu-tahu lagi jalan di mana. Kliwon tiba-tiba ada lagi naik motor. Iya. Lagi naik motor gitu kan, ngelewatin tempat yang sepi gitu Ya, kan. mau lewatin kuburan lah. Di kuburan. Terus tiba-tiba ada kucing. Sebenarnya adegan yang ada buat hanya dimunculkan buat ada penampakan. Iya, Sebenarnya kan enggak. Iya. Kan itu jalanan lega ya. Iya. Kucing di pinggir. Lu lewat gitu. Bisa itu lewat. Kecuali emang mau nolong, mau dibawa. Dia cuma bener. mindahin terus kucingnya tau nggak? Pindah lagi Pak ke situ Pak. Iya. Kan kesel ya. Iya. Terus tiba-tiba ada pocong lah di belakang, di jok belakang. Klasik lah dulu. Ini Susana klasik. banyak lah. Banyak kayak gitu. Tahu-tahu Tapi konsep film ini kan yang tadi kita bilang ekstrim, Pak. ekstrim. Jadi
Pas pocongnya nongol satu di belakang, di depan dia ada lagi. Gini kan. Di depan, belum cukup, Pak. ini. Langsung shotnya ganti tuh jadi wide. Bray, pocongnya banyak banget anjing. Tahu-tahu pengepungan di Bukit Pocong. Anjir. Ini baru. Ini, gue berharapnya tuh justru nggak usah lah ada ceritanya kayak gini-gini aja. Jadi benar-benar kita nggak menduga. Itu kita nggak menduga. Terus abis itu udah aja. Seperti biasa. Karakternya tuh kayak nggak terjadi apa-apa. Nggak cerita ke siapa. Gue ketemu pocong dikepung pocong itu kemarin. Nggak ada. Nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa. Seneng gue sih ini jadi kayak ajang ini show off sketsa pocong nongol di mana aja misalnya gitu. Gue baru tahu ya sakit kepala tuh bisa disebabkan oleh pocong. Iya benar. Gue ngeri, Pak. Kalau Shutter kan dulu ya gara-gara nonton Shutter, kalau sini sakit, jangan-jangan ada yang numpak nih ya. Bener. Sekarang abis nonton ini, kalau gue pusing, gue jadi takut, Pak. Tahu-tahu ada pocong. Jadi ada adegan yang si anaknya tuh sholat ya. Sholat. Gila ya, kayaknya Kodrat sia-sia ya bikin adegan. Kalian tahu Aca di Kodrat 2 yang sholat? Nah, kalian kalau nonton adegan sholat di sini pasti akan lebih tercengang. Pocongnya di belakang. Tapi ternyata abis dari situ dia sakit kepala. Iya. Pusing kayak gitu, sakit kepala. Abis itu dia ketiduran kan, jadinya nggak sholat, Pak. Nggak sholat. Abis itu udah aja, nggak cerita ke ibunya, Bu. Tadi malam ada pocong. Mbaknya, Mbak, ada pocong nggak ada. Udah berlalu aja. Kayak move on aja itu hidup di film-film horor kita tuh. Ini padahal tiap menitnya adalah teror loh buat mereka, tapi ya udah aja. Gue justru malah menanti-nanti, sini belum nih ngeliat pocong gitu. Jadi ayo keluarin gitu. Jadi kayak lebih baik gitu aja udah. Iya di awal kan gitu kan kayak anaknya yang cewek udah nih. Wah, kapan nih yang cowok belum nih. Jadi mendingan gitu aja, nontonnya gitu aja. Mindset lu digituin, dibalikin gitu. Karena memang ya gitu settingan pabrik itu setiap karakter harus ketemu. Harus ketemu. Kalau di filmnya ada kuntilanak ya semua karakter harus ketemu kuntilanak. Tapi sayangnya itu tadi cerita itu sebenarnya mendingan nggak ada. Ceritanya itu dilontarkan oleh karakternya bolak-balik, tau nggak lu? Iya. Jadi kayak ibunya ngomong ini, nanti dibales sama anaknya ngomong ini, tapi informasinya itu terus aja berulang. Nanti ada lagi. Saudara bapaknya ngomong ini. Terus nanti ya belum cukup dijelaskan dengan dialog karakternya ada flashback. Nah, nanti ngomong ini, aduh anjing. Ngomongin kotak, ngomongin surat, dijelasin ada flashback. Anaknya ketemu kotak ada surat. Ini semuanya aja diomongin. Harus gitu Pak eksposisi, Pak. Gue tuh jadi kayak itu yang bikin bosen ya menurut gue. Ngapain lah dialog-dialog ya, makanya gitu. Mendingan nggak usah ada cerita. Bener. Soalnya justru ceritanya itu membodohi penonton. Ada ya adegan nanti saudara bapaknya, Pak Le bulenya ngobrol sama ibunya. Terus si anak ini diajak sama Pak Le-nya, ayo kita ke warung bapak, warung nasi gorengnya yang udah ditinggalin. Udah gitu, adegannya dari situ balik lagi ke rumah. Yang tadi masih ngobrol di situ ibunya sama bulenya. Masih ngobrol yang masih di situ aja. Obrolannya tuh obrolannya tuh tidak berujung. Obrolan tidak berujung. Obrolannya tuh kayak masih yang tadi yang diomongin anjing. Yang lebih kesel lagi ya. Itu makanan. Gue lihat masih segitu-segitu aja. Gue hitung ya ada 8. Tetap ada 8 itu nggak tahu itu martabak apa gitu. Tetap ada segitu Pak, nggak ada yang makan Pak. Asli itu adegan cuman buat ngeliatin mereka ngobrol, tapi ngobrolnya tuh nggak ada ujungnya anjing. Jadi kayak apa kesimpulan obrolan itu anjing. Ini karakternya nggak cuma berdosa karena pesugihan, tapi juga mubazir. Habis itu ada Samuel Rizal. Wah iya. Sebenarnya ini karakter yang menyelamatkan sih menurut gue. Ini karakter kunci sebenarnya. Tapi ada adegan-adegan yang memang ternyata bukan hanya muncul buat ada penampakan, tapi dimunculkan buat menampilkan Samuel Rizal. Iya. Tapi dari situ ya nggak nambah informasi gitu. Orang gimana ya? Tiba-tiba Samuel Rizal berhentiin mobil di tengah jalan. Iya. Terus kan si anaknya panik kan, cabut. Iya, gue juga takut sih. Iya, gue takut tiba-tiba ada Samuel Rizal di tengah. Iya. Apalagi kan sebelumnya dia diteror pocongnya. Siapa tahu dia pocong. Terus sebelumnya kan dia datang ke pemakaman bapaknya tuh. Cuman ngeliat doang dari jauh, nggak ngomong. Ya kan? Terus kan karakter si Samuel Rizal ini kan memang ditempatkan buat jadi orang biasalah kayak gitulah, klasik. Iya, terus kan pasti, ngapain lo? Kabur lah, dikira kan jahat. Taunya pas di terakhir.
ketemu baru dia cerita, bapak kamu tuh pesugihan Mangku Pocong. Kenapa nggak dari awal anjing ngomongnya? Nggak, kenapa nggak pas di ruang tamu? Iya, kenapa? Iya, ternyata bapak kamu itu pesugihan. Iya, kenapa nggak dari awal anjing? Pas ketemu di awal-awal aja. Sebenarnya kan mau ngasih tahu bapak lu pesugihan, tapi muter-muter sampai ke kuburan, sampai ke warung belum selesai juga. Kayak dipanjang-panjangin cuma buat ya udah nanti Samuel Rizal yang menguak misteri itu. Tapi sampai kesananya itu boring mampus. Sayang, maksud gue karakter Samuel Rizal di sini udah kayak Ustadz Kodrat. Iya ternyata itu juga sih. Itu banger ke 100. Soalnya nggak nyangka gue ini bakal kayak ada actionnya juga itu. Salut, mantap. Salut. Ngerukiahnya aja. Wah ini anjing. Gue udah lupa loh itu. Gue udah lupa loh itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Set udah Pak, nggak usah baca doa lagi. Beres. Charles sama Vino kalau ngeliat ini nangis kayaknya. Gue udah capek-capek ngapalin, bikin adegan apa ayatnya bener gitu ya. Terus Samuel Rizal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus dibuang Pak, nggak tahu itu apa Pak. Dibuang nggak tahu itu. Anjing. Nggak, kalau ada adegan yang dia ngebuang nggak ada orang ya di sebelah. Nggak apa-apa, mungkin kemana gitu nguap gitu kan. Jinnya itu. Tapi kan ada ibunya ya di sebelah. Harusnya ibunya kesurupan Pak. Ya kan? Kesurupan itu ibunya. Tapi gue itu Samuel Rizal sih cool abis pokoknya. Cool abis. Nggak usah baca ayat-ayat panjang lah. Ini lebih sakti dari Kodrat bro. Levelnya beda sih. Levelnya beda. Tapi walaupun dia ilmunya tinggi dia tetap rendah hati. Iya, betul, down to earth lah. Ya, seperti betul, orang biasa rambut acak-acak. Iya. Tapi sakti Pak, gue seneng nih. Gak dandan gak apa-apa, yang penting sakti aja bisa. Iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu dia berantem sama palenya ya, yang saudara bapaknya itu. Berantem beneran. Jadi kayak film ini niat ngasih satu sekuen. Iya, walaupun sebentar tapi kayak wih. Kalah kayaknya Havok. Gareth Evan. Baru nonton nih gue kemarin. Ngeliat ini kayak gak ada apa-apanya nih. Anjing. Pak Gareth, nonton lah ini lah. Anjing. Aduh, goblok. Enggak, soalnya kayak ada maksudnya walaupun ya boringnya cerita tapi ada aja gitu yang bikin anjing. Iya, tiba-tiba penampakan lah. Samuel Rizal kelakuannya lah. Ternyata ada actionnya. Kodrat itu kan memulai. Iya, menginspirasi Kodrat itu. Jadi diikuti nih sama walaupun kecil ya sedikit sebentar tapi nggak apa-apa. Benar. Mungkin nanti Mangku Pocong 2, wah lawan sekto gitu kan. Pokoknya film ini bakal ngasih sesuatu yang lu gak akan duga aja gitu ya. Itu sih. Itu sih kelebihannya sih. Itu kelebihannya itu sih. Teror pocong udah banyak ya, udah tersebar di mana-mana sampai kita nggak bisa jelasin satu persatu gitu ya. Nanti ada teror designing Pak terakhir. Oh iya. Itu juga kayak adegan yang tiba-tiba aja ada di tengah gitu. Ya itu. Lagi ngapain? Gak ada permulaan atau karakternya ada di tempat itu. Tahu-tahu aja panik gitu ya. Padahal sebelumnya tuh kayak biasa saya gagal apalah itu. Tahu. Brek. Designing aja. Desainnya tiba-tiba. Desain itu kayak penggabungan antara designing dan fatality. Bukan kaget karena setannya, tapi kaget karena ini kemunculannya mereka tuh dari arah mana dan posisinya gimana. Kita kaget aja. Mau dikasih apa tuh kita kaget gitu. Kayak terakhir kan nanti saudara bapaknya yang tersisa pada kabur terus tiba-tiba cermin keluar tangan. Kayak VHS dulu. Iya bener. Kaget lah gue anjing tiba-tiba ada tangan. Yang walaupun nggak ini ya mereka kayak walaupun kayaknya nggak akan kena gitu sama tangan itu tapi mereka kayak takut. Terus kayak bapaknya yang di awal kan sekarat di kasur. Iya. Kita kaget kan? Iya anjing. Matinya gimana? Orang kan kalau biasanya pesugihan matinya apa coba? Muntah darah gitu. Sakaratul maut kan ada tuh yang cuma ada yang mati aja ya. Atau ada yang batuk darah gitu. Yang ekstrim lah misalkan keluar paku atau apa terus mati. Ini enggak Pak. Melayang. Melayang udah biasa dong, banyak ya. Iya. Tapi habis melayang langsung Pak dibakar. Gila itu. Itu sih the best sih, gue gak menduga itu lihat bapaknya mati kayak gitu ya. Nosferatu tiba-tiba padahal gak ada angin, gak ada matahari, gak ada apa, gak ada hujan, gak ada geledek. Kebakar aja langsung anjing.
Malu ini Hereditary juga nonton ini asli. Itu tuh definisi dari tidak terduga itu kayak gitu. Ari kan. Aster malu. Robert Eggers ngeliat ini anjing. Malu. Charles sama Vino nangis. Gareth Evans sujud. Udahlah. Timo harusnya lihat nih. Ya, habis itu dia nggak bakal bikin action lagi kayaknya. Film ini banyak tidak terduganya. Jump scare tidak terduga, Ya. karakternya tidak terduga, Semua matinya tidak terduga. Ya, acting tidak terduga. Acting tidak terduga. Semua tidak terduga. Adegan berikutnya tidak terduga. Ending aja tidak terduga. Endingnya tidak kita terduga. pikir belum beres tiba-tiba udah aja tak black screen anjing. Even sampai ke nyala lampu bioskop tidak terduga. Tiba-tiba nyala aja. Oh, ini udah beres. Udah kredit atau teng gitu. Nggak nyalanya nggak pelan-pelan. Iya, Teng. kayak operator itu kayak pengen cepet-cepet Iya. gitu. Udah. Kayaknya mereka sama. Ini kok nggak habis ya? Kayak gitu. Ini kok nggak habis ya? Iya, operator itu kayak udah pulang. Kebelet kencing kayaknya dari tadi. Ya tadi paling ya kekurangan itu aja lah, mendingan nggak usah ada cerita. Iya, udah. Itu aja sih. Nanti tolong dibikin lagi tapi nggak usah pakai skrip. Kalau kata gue scene by scene aja udah. Itu lebih seru kayaknya. Iya. Ya udah apa maksudnya Iya. spontan aja. Iya, nonton aja scene by Yang penting kan bedain aja pocongnya dari mana. Iya. Tadi dari plafon udah gitu. Kayaknya lebih seru gitu filmnya. Benar. Nonton lah, Mangga Pocong ya. Nonton sih. Semoga Bosen masih loh. ada ya. Ya, masih insya Allah. Tapi tadi yang nonton rame. Kayaknya mereka kangen sama film yang ada pocongnya. Sampai tadi ada di belakang kayak mendesah gitu. Kayak tau nggak lo pas ada adegan apa tiba-tiba. Ya, itu apa ya? Kayak ada yang tiba-tiba nyetel kiriman video atau kiriman video Jepri gitu. Iya. Nanti kata gue ini nonton bokep apa lagi melakukan adegan bokep. Itu penonton aja tidak terduga. Kaget gue. Gue pikir dari filmnya loh. Bukan anjing. Iya kan lu denger kan tadi adegan. Bener kan ya dari belakang ya? Iya dari belakang anjing. Bukan surroundnya itu ya? Iya bukan. Soalnya kan adegannya lagi apa sih? Iya kayak mengerang gitu cewek. Kayak bener hah gitu. Ngeri. Gua nggak takutnya ada yang kesurupan atau iya bener buka apa gitu. Kita kasih skor dulu berapa nih untuk ini Mangku Pocong. ya itulah kekurangannya tadi lah. Mendingan nggak usah ada cerita lah. Nah. Tapi keseluruhan experience-nya gue kasih 6 lah. Asli ini mah. Tadi pocongnya soalnya 6 pak gue hitung yang turun dari atas. Gua 1 untuk judul ya sesuai sama adegan. Benar itu judul sesuai sama adegan. Adegan Mangku Pocongnya ada, adegan Samuel Rizal berantem 2. Iya, even Itu. apa reak pocong itu udah satu itu plus satu itu. Reak Pocong 3. Berantem Reak Pocong, adegan Mangku Pocongnya ada. Cukup gua mah 3. coba nggak ada ceritanya tuh. Ya, Pocong bisa. semua. Nah, kalau nggak ada ceritanya mungkin gua bisa lah 6. 8 gue berarti. Ini gue karena inget aja sama lewat tengah malam ada pocong jatuh. Iya, benar. Gue efek nostalgia. Cobain aja. Mumpung masih ada di bioskop. Cobain aja tapi ya Tanggung sendiri akibatnya. Tadi Iya. aja Arya sempet linglung. Mau pulang kemana gitu. Itu sudah biasa itu. Sudah biasa itu mah efek yang sering terjadi. Sudah biasa gitu. Sudah biasa kayak gitu, jadi tanggung sendiri resikonya ya. Jangan lupa juga isi skor dan review singkatnya Mangku Pocong ada di skor film. Yes. Silakan. Nanti gue langsung deh yang ngisi. Ya udah seperti biasa jangan lupa like, share, subscribe Cinecrib. Follow media sosial Cinecrib dan kalian juga bisa follow Rangga di mana? Di Club Angker di IG-nya ada @dari_klabang. Ngomong-ngomong juga seperti biasa. Nah, kemarin udah kan seperti biasa lah gue ngasih racun-racun. Tadi tuh gue pas nonton, aduh apa ya? teringat sesuatu loh. Tapi pas gue ngeliat di film itu ada wallpaper di rumahnya, gue jadi mengingat sesuatu film judulnya A Tale of Two Sisters. Sialan. Nyambung dong, nyambung. Jadi gue merekomendasikan itulah sekarang. Kalian kalau nyari plot twist kali ya, yang suka plot twist. Nah. Ini filmnya Kim Ji Woon yang bikin I Saw the Devil. Betul. Yang suka twist, yang suka horor indah tapi menyakitkan. Ya, inilah bolehlah dicoba lah. Bener. Salah satu horor terbaiknya Korea. Mirip pokoknya tadi wallpaper rumah di Mangku Pocong sama wallpaper rumah di A Tale of Two Sisters ya. Gue selama nonton nanti gue rekomen apa ya? Nongol wallpaper rumah. Oh udah ini aja A Tale of Two Sisters. Iya. Ada di setahu gue ada di Ikiyi. Yes, di Catch Play juga ada. Oh di Catch Play ada ya. Udah ya. Cobain aja lah. Yang mau nonton antara itulah. Kita tunggu lagi ya film-film horor selanjutnya. Ya, semoga tidak terduga sih. Semoga tidak terduga. Menunggu lagi apa yang tidak terduga aja lah ya. Silakan kalian nonton aja. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.